Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan kita semua selaku umatnya, yang insya Allah kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di akhir zaman. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat learning journal yang ke-12 di pertemuan ke-13 mata kuliah penulisan berita dan artikel, teman-teman. Nah, baik, pada pertemuan ke-13 ini di mata kuliah penulisan berita dan artikel, pertama-tama itu kita absen terlebih dahulu, kemudian nasihat dari dosen, dan langsunglah presentasi, di mana presentasi ini dimulai pada jam 1 siang. Nah, jadi tema yang diangkat oleh kelompok 3 ini pada pertemuan ke-13 yaitu menulis keren di media massa, menelistik anatomi berita dan artikel. Nah, itu adalah tema yang diangkat oleh kelompok 3 ini, yang dimana kelompok 3 ini berisi 7 orang yang akan presentasi. Nah, kita akan mengulas kembali tentang pengertian berita dan artikel, yang dimana teman-teman sudah tahu nih tentang pengertian berita dan artikel, yang dimana berita ini adalah laporan faktual mengenai kejadian yang penting, bersifat fakta, dan disampaikan dengan gaya bahasa yang lugas, objektif, kemudian mengikuti struktur piramida terbalik. Nah, jadi berita juga dilaporkan secara langsung. Nah, mengapa begitu? Karena laporan peristiwa ini sangat dinilai penting, dan harus khalayak ini tahu tentang hal apa yang terjadi saat ini. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pengertian artikel, yang dimana artikel ini dalam media massa merupakan karya tulis konfiksi yang disusun berdasarkan fakta, kemudian dibingkai dengan sudut pandang atau gagasan dari penulis. Nah, dalam struktur penulisan artikel ini terdiri dari pengantar atau lead, kemudian ada inti pembahasan, kemudian ada simpulan atau ajakan. Nah, yang dimana artikel juga di sini bersifat lebih interpretatif dan subjektif. Nah, kemudian anatomi berita dan artikel. Nah, ada 6 unsur dan ada 6 anatomi dalam berita, dan ada 7 anatomi artikel, yang dimana kita akan sebutkan yang pertama itu ada dari anatomi berita. Yang pertama itu ada judul, yang kedua ada teras berita, ketiga itu ada tubuh berita, yang keempat itu ada penutup berita, yang kelima ada sumber berita, dan keenam ada unsur visual dan multiplatform. Nah, berlanjut kepada anatomi artikel, yang dimana anatomi artikel juga yang pertama itu ada judul, kemudian pembuka atau lead, kemudian ada tubuh artikel, kemudian gaya bahasa, kesimpulan, dan penutup ada juga identitas penulis, dan juga ada referensi atau sumber, teman-teman. Nah, berlanjut kepada perbedaan fungsi, gaya bahasa, dan tujuan artikel, tujuan anatomi berita dan artikel, yang dimana itu yang pertama ada fungsi, yang kedua ada gaya bahasanya, yang ketiga ada tujuannya. Kemudian ada juga perbedaan artikel dan berita, yang dimana perbedaannya itu salah satunya ada minimnya literasi media digital, kemudian ada praktik framing oleh media, kemudian ada kemampuan kritis yang rendah, kemudian ada peran algoritma media sosial,
kemudian ada minimnya verifikasi informasi. Itu menjadi salah satu perbedaan dari artikel dan berita. Nah, kemudian bagaimana sih pengaruh media digital ini terhadap kaburnya batas antara berita dan artikel? Nah, tentunya media digital juga telah mengubah lanskap jurnalisme secara signifikan. Jadi hal ini menyebabkan kaburnya batas antara berita dan artikel, teman-teman. Nah, jadi perubahan ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor tentang kecepatannya distribusi informasi, kemudian algoritma media sosial, dan perubahan perilaku konsumsi oleh audiens. Nah, kemudian di akhir itu kami seperti biasa sesi foto bersama. Nah, sebelum sesi foto bersama ini ada salah satu kawan kami, teman kami yang di kelas itu dari dia itu stand up comedy. Nah, stand up comedy itu sangat sangat terhibur menurut saya mah, sangat terhibur. Nah, mengapa begitu? Karena si Adma dari Bekasi cukup sekian dan terima kasih. Nah, di akhir itu seperti itu, teman-teman. Adma dari Bekasi cukup sekian dan terima kasih. Nah, di akhir itu seperti biasa kami foto bersama untuk dokumentasi pertemuan ke-13. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.